85 itu KKM-nya 80. Dibandingkan dengan nilai yang lain, nilai agama itu terendah kedua. Karena saya itu kan menangis gitu. Trisanja aktif, Kepura aktif, Kepasraman aktif, tugas-tugas nilainya di atas 90. Ujian tes akhir juga nilai di atas 90, tapi di rapor nilai 85. Ini termasuk guru pelit itu. Jadi sini ada guru pelit. Nah, titip pesan Bapak Ibu guru agama Hindu, tolong tidak pelit nilai pada anak. Ya. Karena anak saya sudah pernah jadi korban. Bahkan yang SMA dulu itu diberi nilai 80. Mohon maaf, ini yang mengajar Pak Mangku. Pak Mangku ukurannya zaman dulu nilai 80 kan sudah tinggi ya Pak. Nah, KKM-nya 80, skornya jadi C. Pak Mangku nggak ngerti kurikulum tentang itu KKM, nggak mungkin juga. Bayangannya nilai 80 sudah bagus. Sehingga kita semua harus mengontrol agar anak-anak kita itu semangat, nilainya baik. Sudah sedikit nilainya tidak bagus kan kasihan anak-anak itu. Menjadi Hindu di tengah pluralitas anak-anak yang tidak beragama Hindu kan juga berat. Coba kalau di sekolah tidak ada gurunya pas pelajaran agama, ditempatkan di perpustakaan, di sana nggak ada yang bimbing, duduk sendirian, setiap hari begitu. Kalau agama tiap hari Minggu dengan guru agamanya. Ketika tidak maraton nilainya cukup, itu kan kasihan. Makanya Bapak Ibu kita orang tua tolong bareng-bareng lah membesarkan anak-anak biar punya semangat. Anak-anak kita harus menempuh pendidikan yang tinggi Bapak Ibu. Jangan mencontoh Bapak Ibunya. Kalau Bapak Ibunya cukup SMA, ya anaknya ya di atas SMA. Harus kuliah. Mau jadi apa terserah, seperti di pegawai kita. Lakukan aja, hasilnya nanti terakhir. Jangan usah diprogram ini jadi apa. Pak Sudaya nggak diprogram jadi pembina. Kan nggak bayangkan bahwa Pak Sudaya yang tidak bernafsu jadi pembimas itu ternyata jadi pembimas. Kan kadang orang yang keinginannya kuat itu tidak disuruh di langit. Dari tangannya beda tadi. Makanya kalau kata Mbak Hera, sahabat itu kalau rezeki nggak kemana. Jadi kita semua besarkan anak-anak, kuliahkan, bekali ilmu agama, karena dengan ilmu agama ini hidup menjadi lebih indah. Kita itu kalau bisa punya anak itu pertama itu sopan, tidak pintar dulu, sopan dulu, punya etika yang baik. Yang kedua baru pintar, yang ketiga terawih. Anaknya sopan, dia pintar, dia terawih. Kalau pintar tidak sopan untuk apa? Nilainya 90, 100, tapi kalau disuruh orang tua tidak pernah mau melaksanakan. Tapi kalau HP-nya berbunyi langsung klik, dia lari cari apa? Nah, ini etika, pesan etika. Jadi anak-anak memang sekarang rata-rata anak se-Indonesia begitu. Jadi anak-anak se-Indonesia itu lebih taat ini daripada perintah orang tua. Orang tua nggak perlu marah Bu. Lah memang generasinya begitu. Alam pendidik kita, orang tua zaman saya itu berbeda dengan sekarang. Kalau dulu yang 50 tahun ke atas, orang tua ngomong A ya A, suruh pulang ya pulang, suruh beli apa ya beli, nggak mungkin kita membantah. Dulu kalau kita membantah dipukul biasa, nggak ada rasa dendam. Di sekolah juga demikian. Kita salah dengan guru, disuntik ya biasa dulu. Oh sekarang Bu, didikan itu jadi urusan panjang. Jadi anak-anak kita itu jadi anak-anak yang manja. Nah, teknik untuk mengasuh anak-anak zaman sekarang beda dari zaman dulu. Kalau Bapak Ibu mengatakan dulu itu Ibu sekolah jalan kaki, uang sakunya hanya 100 rupiah ditambahkan anak-anak. Nggak masuk karena mereka nggak mengalami zaman susahnya Bapak Ibu. Dulu kita sekolah jalan kaki biasa. Kadang pakai sepatu kelas berapa baru pakai sepatu. Sepatu mah depannya bolong itu kan. Itu. Terus belum pakai kaos kaki. Nanti kakinya itu kotor gitu biasa. Pulang kita naik pohon kegigit semut biasa.
Anak-anak tuh nggak mengalami itu. Anak-anak semua sekarang serba instan. Apapun lewat sini. Bahkan sekarang ibu-ibu juga sudah lewat sini. Mau apapun ibu-ibu GoFood, deg-deg ya. Makanan datang. Capek, apa pagi ini kalau capek? Go message, tukang pijat datang. Apapun lah di sini. Malas bersih-bersih, go clean, tukang harus bersih datang. Jadi sekarang itu zamannya apa ya? Anak-anak itu kalau dapat PR, bapak itu sekarang tidak pernah musik. Zaman saya dulu, bapak ambil itu, makanya itu kalau ada PR tanya orang tua. Sekarang anaknya tanyanya di sini bu, komplit. Anak bapak itu kan jarang tanya PR kok, mereka main di sini. Ada chat GPT bu, ditulis soalnya keluar jawabannya. Sekarang itu nggak pernah musik dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, semua pakai aplikasi semua. ChatGPT namanya, tinggal ditulis. Misalnya ada PR gurunya, soalnya ditulis keluar sendiri jawabannya. Dan itu tidak pernah ada. Zaman saya, Pak Adep, kalau mau cari teman, pakainya main di media sangkem. Nah, mau berhenti, oh rumahnya Pak Sejaya mana? Oh lurus Pak, nanti 1 kilo, belok kanan. Sekarang tinggal sini, klik, dalam 200 meter belok kiri. Padahal kita nggak kenal coba. Dulu kita bisa tersesat kalau mencari alamat. Sekarang jarang tersesat karena ada aplikasi AI ini dan kita sekarang dikalahkan oleh ini. Mohon maaf Bapak Ibu, tidak usah cemburu dengan HP. Pengasuhan orang tua, pengasuhan guru sekarang sudah beda ke sini semua. Anak mau tidur pasti pegang HP. Itu saya juga Pak, ternyata ibunya juga. Kita bangun tidur mesti pegang HP. Bahkan sudah menikah. Orang hamil itu kalau bisa menikah, melahirkan, nggak keburu-buru gayatri Pak. Urusan nomor sekian, foto dulu Pak. Lalu status telah lahir anak kami gitu. Gak urusan gayatri mantra, gak urusan. Yang penting status foto dulu. Dan kalau kita dulu lahiran saja jelas ya, pakai dukun atau apa, jelas. Makanya tuh sekarang kita sudah dikalahkan ini. Apapun loh Pak, persembayangan di pura Pak, sudah banyak sekarang kita ditipu loh Pak. Gak hidungan sekali ini kayaknya ramai sekali hidungan, padahal itu pakai HP dicolokkan selesai. Sekarang itu kita dihadapkan pada kondisi di mana cara-cara kita lama itu sudah tidak bisa dipakai. Dulu Pak, kalau saya berangkat sekolah tidak ngomong Om Swastiastu, Ma, berangkat sekolah cium tangan. Terus kalau saya pergi ke sekolah jatuh pulang, tadi saya jatuh Mak, nah tadi nggak cium tangan gitu. Sekarang jarang anak-anak itu Mak yo, berapa dulu ya gitu, sama. Bahkan kadang berbulan silang nak, nggak ada nak gimana gitu. Makan dulu, zaman saya Pak Kadep, makan pagi dipakai makan siang, dipakai makan malam, makannya sama. Bahkan diangkatkan lagi makan besok. Sekarang mana ada anak-anak itu yang sekolah itu makan pagi, siangnya jadi beda, sorenya pasti beda lagi. Kita kalau dibutuhkan, ibu tuh dulu sekolah makan itu pagi, siang, malam sama. Itu kan dulu begitu kan. Nah kita orang tua itu bangga dengan masa lalu. Orang tua bicara masa lalu. Anak-anak muda, anak-anak yang masih sekolah bicara masa depan. Ini bedanya kita dan anak-anak. Jadi kalau ada anak-anak bicara masa depan, ya memang dia begitu Bu. Jangan terus dulu. Kita tuh sering bangga dulu. Saya juga gitu Pak. Sering dikritik karena saya dulu diceritakan. Nah, maksud saya itu biar anak-anak tahu bahwa dulu tuh orang tuanya tuh susah gitu. Ternyata anak itu tidak senang dengan cerita penderitaan. Bayangan saya itu biar anak tuh senang. Wah, orang tuanya juga menderita. Maksud saya itu ternyata nggak efek Bu.
Coba ibu bapak cerita sama anak, nanti kan ketawa. Bahkan kalau tinggal pergi, nggak menarik bu. Jadi anak-anak tertariknya pada drakor. Kemudian bapak ibu nggak pernah nonton drakor kan? Saya harus nonton bu, biar menyelangi jiwa anak-anak suka drakor tuh. Suka itu apa? Ini tuh suka drakor pasti. Nggak mungkin nggak suka drakor, suka nggak? Loh, kalau kita nggak pernah nonton bu, kita mau cerita apa tentang drakor sama mbak-mbak ini? Kan nggak nyambung. Coba suatu saat ibu bapak coba ikuti apa yang disukai anak. Pasti nggak cocok, tapi harus coba. Saya sudah memahami. Saya memahami menonton drakor bu, drama Korea itu bu. Lo sosial kita ngapain nonton kayak gitu ya pak? Loh anak-anak kok semuanya kok senangnya drama Korea. Saya coba masuk, ternyata otak saya itu harus kembali muda. Jadi kalau memaksakan otak saya yang tua ini untuk nonton drakor, habis bu, kayak itu kok ditonton gitu. Pas bagi anak muda, luar biasa drakor, menarik sekali. Staff saya bu, saya nggak tahu ini sudah termasuk tua belum nih. Itu kalau kan apa bayar drakor pak, nonton drakor mereka langganan Netflix itu bu, untuk nonton drakor, menghidupkan jiwa semangatnya itu. Coba, ini kalah dengan apapun di sini. Seringkali Pak Guru mengajar ada bunyi sopi, bunyi itu. Karena semuanya sekarang diganti-ganti di sini. Apapun bisa di sini. Kalau Bapak Ibu atau Pak Manggu agak pusing membaca kitab, ketik di ChatGPT. Carikan sloka kejujuran dalam Bhagavad Gita. Keluar Pak. Nanti dicek dengan bukunya Pak. Carikan sloka tentang orang harus rukun, di enter pak, keluar pak. Kita nggak usah gaya-gaya cari pak, karena kita itu orang tua itu kan gaya karena tua ya pak, tua sih tua, seolah-olah pengalaman. Aslinya tidak pak, kita itu sebenarnya sudah beda dengan anak-anak muda. Anak-anak muda pak dengan apa yang bisa menghasilkan pak? Kalau kita apa? Paling foto, WA, sudah kan? Anak-anak muda pak ini untuk sumber penghasilan pak, dia bisa buat konten. Kita kan sudah nggak bisa begitu pak. Ilmu kita sudah tidak bisa pak. Ilmu kita kan ya ilmu gumun pak. Iya gumun. Ilmu gumun itu ilmu gumun itu apa ya? Gitu loh pak. Wow itu loh pak. Wow. Kita kalau ngikut-ngikut nggak bisa. Kami yang 50 tahun ke atas itu generasinya AM. Masih ingat Bapak Ibu radio AM? Ingat ya? Lebih setel ya. Terus ada petir sahur sepuh gitu kan. Mandiri ya dulu ada gitu. Jadi dia tahu kalau kita cerita mandiri sama Mbak ini nggak masuk. 50 tahun ke atas pasti masuk se Indonesia. Mandiri sahur sepuh, Brahma Kumbara, Anggrek Bermomak Lampir itu masuk. Ini drakor Pak. Drakor Pak, kita tidak bisa masuk. Makanya perbedaan itulah kita orang tua yang harus sadar diri. Karena usianya sudah tua. Kalau ini kan belum pernah tua. Kalau kita pernah muda, jadi kita harus ngalah sama anak-anak itu. Nikmati anak-anak. Kalau anak-anak nakal itu bagian dari dinamika pengasuhan. Jangan biarkan nakal. Nah nanti kalau sudah normal diberitahu. Kalau pas nakal Pak, diberitahu anak-anak tidak masuk Pak, tidak masuk. Nah nanti kalau pas normal situasi baru diberi informasi, diberitahu. Anak-anak tidak suka diberitahu dengan ditunjuk-tunjuk, tidak suka. Anak-anak lebih suka diberitahu. Kamu masih SMA merokok, ya, Bapak yang merokok, begitu. Dulu Pak ada kita datang membantah orang tua. Gak usah merokok, oh Pak begitu. Sekarang anak-anak kalau merokok, kita merokok. Gak usah merokok nih, Bapak yang merokok gitu. Terus kita mau gimana? Gak bisa, anak sekarang sudah berani. Jangan terus, dulu itu, wah dulu lagi. Kita itu kadang dulu terus. Padahal dulu itu udah masa lalu, yang alamnya beda. Dulu kan belum ada HP. Dulu tuh kalau melihat televisi pakai aki. Kalau iklan dicopot. Dulu ada wartel.
Kalau tadi diskon berapa persen itu pada itu. Dulu saya cita-cita pengen jadi pengusaha wartel. Buka 5 gitu kios gitu. Nanti kalau pagi kan jam 3 tuh masih berapa persen pada antri. Wartel tumbang. Dulu HP, dulu nomor aja dulu mahal sekali. Masih ingat HP Nokia? Connecting people. Dikasih tali, dikalungkan, Pak, dikasih masang aku di jalan tuh Nokia ini connecting people. Saya juga dulu biaya gitu Nokia masukkan Nokia tumbang, connecting people tumbang dengan BlackBerry. Ketemu, pinmu berapa? Ditanya pinnya. BlackBerry 3 bulan kemudian tumbang, sekarang Android. Apapun ada di sini. Telepon gak harus bayar, WA bebas. Dulu SMS saja per huruf bayar, sekarang bebas. Bisa tethering, bisa nyolong kuota. Anak saya sering nyolong kuota. Pak, pinjam HP-nya ya, produk-produk dia ambil uang saya untuk bayar kuota dia. Dia kan tahu passwordnya, tahu, di banking tahu, dia pikir langsung dia nggak ngomong, tapi kan ada historisnya. Loh Kak, nganu ya, beli pulsa ya? Iya, kok nggak ngomong? Ya sekarang ngomong, gitu. Kalau mau saya mari anak-anak saya sendiri, orang tidak punya anak, pengen punya anak, kalau punya anak dimari ya sudah. Itu model anak sekarang begitu Bu. Kalau dulu kita begitu berusaha hancur ya Pak sama orang tua kita. Sudah benar bisa hancur. Nah sekarang itu kalau menghancurkan anak itu, kita tuh kan malah nggak tega sama anak-anak itu. Marah sedikit masuk kamar nggak mau keluar. Kita bingung tuh, anaknya nggak mau keluar. Karena kita marah sedikit itu, kok keset nggak mau nyapu gitu aja. Dia masuk kamar. Kalau dulu kita nggak mau nyapu, sudah wes pakai orang tua biasa. Sekarang tidak. Anak-anak kita itu sensitivitasnya, emosinya rendah. Coba ibu nyapu sendiri. Anak pulang sekolah itu nanti nyapunya nggak mungkin se-Indonesia Bu. Ibu nyuci piring, dia datang pulang dari sekolah, Bu saya nyucinya piring, nggak mungkin. Guru-guru nyuci piringnya ya nyapa saja tidak kan Bu. Orang tua itu Bu. Kalau kita dulu lagi, dulu bapak kita pulang sekolah harus nyapa orang tua gini. Anak-anak sudah beda. Makanya begitu kita terima ya Bu. Nggak usah emosi, bapak-bapak kalau anaknya memang beda, ya memang pengasuhannya beda. Ketika sadar-sadar nonton TV bareng, makan bareng, baru diomongin. Bu kalau pulang nanti nyapa ibu. Saya sampai buat aturan di keluarga, di grup keluarga. Saya 11 orang. Kalau saya pulang semua harus menghentikan pekerjaan menyambut saya di grup. Ya nggak apa-apa, menyambut aja. Nggak, saya datang, mereka yang di rumah harus keluar menyambut kedatangan saya. Rasanya senang dulu, ada anak, bisa senyum, enggak. Ternyata dibuat aturan, nah itu disepakati. Karena kadang-kadang kalau nggak dibuat aturan, seperti bapak ibu ngajak makan malam anak-anak itu, main ini Bu, makan nggak ngomong Bu, makan sambil pegang HP. Enaknya apa makan bersama? Jadi kalau saya pulang makan bersama dilarang bawa HP. Kalau dibawa tinggal di mobil, kalau orang makan tidak boleh bawa HP. Di situ kita sempat ngomong. Coba kalau bawa HP Bu, yang makannya dengan HP Bu. Anak-anak ini lebih tertarik HP daripada orang tua. Jadi kita sekarang ini nggak tertarik ternyata Pak sama anak-anak, kecuali satu anak-anak itu. Ketika minta uang mesti dekat dengan orang tua itu ketika minta sesuatu. Karenanya mari kita rawat anak-anak kita. Misalnya dicontoh kawan itu. Dulu kala Pak, kalau orang sudah ngomong dia membelakangi begini, dia mau habis anak-anak itu. Zaman dulu dia mau kan nggak memperhatikan. Kalau dulu kita begini terus, apalagi kalau ada tamu, terus anak-anak itu ikut di ruang tamu, orang tua marah nggak Bapak? Marah. Sekarang bebas. Anak pakai grup terserah, mak wirawiri terserah,
mau main ngetel TV keras terserah. Setelah itu baru diberitahu. Karena anak-anak sekarang itu beda, pengasuhannya beda. Anak-anak sekarang nggak pernah ada anak-anak sekolah tanpa uang saku. Pasti uang saku. Jaminannya berlebih. Nanti kalau nggak berlebih marah-marah. Nilai kok nilai uang sakunya ya segitu. Itu nilai itu berlaku sama dengan uang saku. Soalnya itu macam-macam anak kita. Ya senang saja dia bisa berargumen. Dampak positifnya itu. Tapi kita orang tua itu pengennya instan. Ngeleskan renang, besok pengennya jadi perenang. Ngeleskan menari, pengennya besok langsung nari. Orang tua kita, saya termasuk saya. Kalau mau menyadari, maka anak itu unik. Kalau kita punya 3 anak, ya 3 pribadi yang harus kita selamatkan, kita rawat. Mau jadi apa urusan nanti, ya. Gak usah dibentuk neko-neko karena digaris tangan. Ya, yang penting diajari yang baik-baik. Kalau pas nggak baik ya biarkan nanti kondisi normal baru diingatkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ini sudah berapa SKS? SKS ya. Jadi kapan-kapan bisa bertemu lagi. Mohon maaf apabila ada yang berkenan. Semoga kita masih sabar. Kalau saya mungkin terima lah. Kandidat, ini ada peristiwa mengenaskan dari saya. Saya dilantik jadi direktur itu 7 Oktober 2021 jam 2 siang Pak. Jam 4 itu geger di media sosial. Dijen Bima Sibu kecolongan. Salah satu direktur bukan orang Jawa. Saya terima karena nggak punya nyoman, nggak punya made, nggak punya wayang, nggak punya ketut. Dikira tidak Hindu. Gue kira Pak, saya suruh ngirim KTP, suruh ngirim surat nikah. Kasih Pak, jadi saya juga butuh perjuangan untuk jadikan Hindu. Kemarin naik kereta, kan kasih KTP Pak. Masnya, apa Mas? Hindu ya Pak? Ya, kenapa? Kok tidak mati siapa? Tapi orang masih berpikiran kalau Hindu terus mati. Terus Nilo, kakek atau siapa? Saya anak kelima itu, wayang terima gitu ya. Demikian, terima kasih. Om Santi, Om Santi, Om Santi.